Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya adik-adik sekalian. Kita lanjutkan pembelajarannya. Kita masuk ke dalam bagian masih di dalam bab kelima, menumbuhkan kepekaan melalui puisi modern. Nah, di situ tujuan dari pembelajaran kali ini adalah bahwa kita mampu memahami informasi berupa gagasan, pikiran, pandangan, arahan atau pesan dari teks puisi. Nah, di sini diberikan sebuah puisi ya, judulnya Musim Kering. Nah, ini teksnya. Kamboja tumbuh di retak-retak sawah ladang, melintas-lintas gagak terbang. Sungai meratapi diri, merasa tak berarti. Gunung Kelabu di puncaknya tak ada lagi, langit biru. Matahari tajam menatap bumi, tak henti-henti melelehkan api. Nah, kita diminta untuk mendiskusikan baik berupa objek, benda atau maupun peristiwa yang terkandung dalam puisi tersebut. Nah, kita analisa satu persatu ya mengenai baik objek maupun peristiwanya. Pertama, objeknya apa saja? Objek itu bisa dikatakan benda ya. Jadi benda-benda apa yang ada di sini nih? Nah, pertama itu adalah Kamboja. Kamboja itu bunga ya. Kamboja. Jadi bukan negara Kamboja ya. Nah, Kamboja itu memiliki makna atau sering dihubungkan dengan suasana duka. Suasana duka atau kematian atau penderitaan itu juga boleh. Nah, kalau dalam konteks ini adalah Kamboja yang tumbuh di retak-retak sawah menggambarkan kekeringan yang parah ya. Kalau di dalam konteks ini kekeringan yang parah. Di sini dikatakan Kamboja tumbuh di retak-retak sawah ladang. Seperti itu. Oke, ini objek yang pertama. Kemudian objek yang kedua adalah tentu retak-retak sawah. Retak-retak sawah. Nah, maknanya apa? Maknanya adalah sawah mengalami kekeringan. Mengalami kekeringan ekstrim. Ekstrim ya. Jadi biasa kalau misalkan pada puncak kemarau atau pada saat musim kering yang benar-benar kering ya, itu mengakibatkan tanah itu pecah-pecah, retak-retak seperti bongkahan karena saking keringnya. Nah, di sini melambangkan bahwa kondisi alam itu tidak subur dan penuh penderitaan. Jadi mengandung maksud kondisi alam tidak subur ya. Kondisi alam, kalau tidak subur nggak mungkin ya. Kondisi alam penuh penderitaan. Penuh penderitaan. Penderitaannya alam itu apa? Penderitaan alamnya itu adalah kekurangan air atau kekurangan air ya, seperti itu. Kemudian objek berikutnya adalah gagak, tentunya gagak ya. Gagak itu sering dihubungkan dengan pertanda buruk. Pertanda buruk. Nah, kalau dalam konteks ini adalah melintas kehadirannya, melintas-lintas ya, mempertegas suasana suram atau mempertegas suasana penuh penderitaan akibat kekeringan. Nah, seperti itu. Itu objeknya adalah gagak ya. Kemudian di situ juga dituliskan mengenai sungai. Objek berikutnya adalah sungai. Ya, sungai. Sungai itu sungai yang meratapi diri menunjukkan sungai meratapi diri, berarti
sungai airnya sudah mengering. Air di sungai sudah mengering. Ya. Karena sebagai sumber kehidupan merasa tak berarti, ya. Jadi telah mengering atau telah kehilangan air. Nah, ini di dalam konteks ini mengandung arti bahwa sungai sudah tidak dapat menghidupi ya alam sekitarnya, atau sungai sudah tidak dapat menopang kehidupan di sekitarnya atau di sepanjang bantaran sungai itu. Nah, ini beberapa objek, ya. Bagaimana kita menjelaskan objek-objek yang ada di dalam puisi musim kering. Oh, masih ada lagi di sini ya, ternyata Gunung Kelabu. Nah, Gunung Kelabu, masih ada Gunung Kelabu, matahari ya. Gunung Kelabu, ini objek kelima. Gunung Kelabu. Nah, Gunung Kelabu itu Gunung Kelabu itu melambangkan alam kehilangan kesegaran dan keindahan. Ya. Alam kehilangan kesegaran dan keindahan. Atau boleh jadi terjadi kerusakan lingkungan, ya. Karena biasanya kan hamparan gunung yang menghijau atau biru. Kalau tampak dari kejauhan kan seperti biru, tapi sebenarnya mestinya adalah hijau. Kalau Gunung Kelabu itu berarti pohon-pohonnya tidak tumbuh mungkin itu. Ya. Nah, menunjukkan apa? Kehilangan kesegaran dan keindahan, atau dengan kata lain terjadi kerusakan. Kemudian yang keenam adalah matahari. Matahari ya. Matahari tajam menatap bumi. Nah, kalau tajam menatap bumi terus-menerus ya. Dan kemudian di sini tak henti-henti melelehkan api. Jadi menggambarkan panas ekstrim yang menyiksa. Ya. Panas ekstrim yang menyiksa, seperti itu. Nah, ini menyimbolkan apa? Menyimbolkan musim kering yang tak berkesudahan. Musim kering yang tak berkesudahan, seperti itu. Jadi ini kenapa ada kata-kata tak berkesudahan? Karena di sini tak henti-henti, ya, seperti itu. Nah, kemudian kita bisa identifikasi, tadi kita sudah bisa mengidentifikasi mengenai objek-objek yang ada di dalam puisi musim kering ini ya. Kita sekarang akan mencoba mengidentifikasi atau menemukan informasi mengenai peristiwanya. Ya. Peristiwanya adalah pertama, kekeringan di sawah dan ladang. Itu peristiwa satu. Kekeringan di sawah dan ladang. Itu ditunjukkan di sini. Kamboja tumbuh di retak-retak sawah ladang. Nah, kemudian peristiwa berikutnya adalah burung gagak melintas-lintas. Gagak melintas-lintas.
Peristiwa ketiga adalah tadi yang burung gagak melintas-lintas itu menunjukkan suasana suram, seolah-olah ada pertanda buruk yang mengiringi musim kering, ya. Kalau ini kan jelas mengandung arti musim kering, ya. Kalau ini mengandung arti seolah ada pertanda buruk yang mengiringi musim kering. Kemudian yang ketiga adalah sungai meratapi diri. Sungai meratapi diri menunjukkan bahwa sungai kehilangan airnya, tidak lagi berfungsi sebagai sumber kehidupan. Dah selesai. Kemudian 4, Gunung Kelabu. Gunung Kelabu, ya, tanpa langit biru. Gunung Kelabu tanpa langit biru. Nah, itu menggambarkan kerusakan lingkungan tadi, ya. Kerusakan lingkungan atau polusi yang menghilangkan keindahan alam. Jadi langitnya sudah tidak biru, apalagi gunungnya tidak kelabu, itu banyak sekali kerusakan lingkungan. Kemudian yang terakhir, peristiwa yang terakhir adalah matahari yang terus-menerus menyiksa bumi. Matahari yang terus-menerus menyiksa bumi. Nah, menyiksanya dengan cara apa? Dengan cara memberikan panas, ya. Jadi matahari tajam menatap bumi, memberikan panas yang tak henti-henti sampai dengan melelehkan api. Seperti itu. Nah, jadi kesimpulannya, maknanya adalah bahwa penggambarannya di dalam puisi musim kering itu, ya, adalah penderitaan yang diakibatkan oleh musim kering. Alam kehilangan daya hidupnya dan kehidupan manusia serta makhluk lain terganggu. Nah, itu inti dari puisi musim kering. Oke, gitu ya. Saya rasa cukup, semoga bermanfaat. Terima kasih, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.